wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, berbahagia rasanya pada hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan tidak ada langkah kecuali menjadi awal kebaikan-kebaikan kita insyaallah. Semoga saja tidak ada tenaga yang tercurah, baik yang datang dari dekat ataupun yang datang dari jauh, kecuali semuanya dihargai Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan menuju surga yang dimaksudkan dalam hadisnya Nabi Muhammad, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melihat ada taman-taman surga, maka masuklah kalian di dalamnya. Semoga kita sedang berada dalam taman-taman surga yang mendekatkan kita kepada surga yang sesungguhnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, temanya adalah muslimah jangan menyerah. Kenapa begitu? Kenapa saya ambil tema ini? Karena dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak hal-hal yang dapat membuat kita jatuh, yang dapat membuat kita turun, yang dapat membuat kita terpelosok, yang dapat membuat kita bahkan terjelembab, jatuh ke dasar yang sangat dalam. Akan tetapi, jangan pernah menyerah. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam dirimu, masih akan selalu ada kesempatan demi kesempatan perbaiki diri. Masih akan selalu ada tarikan-tarikan, masih akan selalu ada uluran-uluran tangan Allah Subhanahu wa taala menarikmu dari segala keadaan yang tidak menyenangkan, dibimbingnya engkau menuju kepada kebahagiaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita hidup di atas muka bumi ini seperti gandum. Tahu gandum tak? Gandum itu bertumbuh dari dimasukkan oleh petani, bertumbuh naik. Akan tetapi ketika ia masih tumbuh begitu, tidak dapat dirasakan kemanfaatannya. Terus tumbuh sampai besar sampai matang. Apakah kalau sudah matang dapat manfaatnya? Belum. Apakah kalau sudah matang bisa dinikmati? Belum. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita pun demikian. Berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, bertumbuh secara fisik kita, secara akal kita, secara keimanan kita. Apakah ketika kita sudah dewasa, apakah ketika kita sudah matang, kita sudah akan bisa dirasakan kemanfaatannya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali beribadah, untuk beribadah. Apakah makna dari pengibadahan tersebut sudah layak untuk kita dapatkan ketika kita dewasa? Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat sesama. Apakah ketika kita sudah dewasa kemanfaatan tersebut dapat dinikmati? Sudah berilmu misalnya, sudah mampu memberikan sesuatu kepada masyarakat misalnya, sudah bekerja misalnya, sudahkah? Belum. Sama halnya dengan gandum tadi ini, ketika ia sudah matang, saudariku sekalian yang saya muliakan, ia masih harus dikuliti.
Sesudah dikuliti ia kemudian ditumbuk. Sesudah ditumbuk ia kemudian dibuat adonan. Habis selesai adonannya dibuat dengan dibanting-banting. Kan begitu, pukul-pukul. Sesudah itu kemudian dibakar. Itu kira-kira di antara semua proses itu dikuliti, dipukul, dibanting, dibuat adonan, dihaluskan terlebih dahulu ya. Kemudian dibakar, dari dikuliti, dihaluskan, dilumatkan, dihancurkan, kemudian dipukul, dibuat adonan, kemudian dibakar. Mana yang kira-kira enak menurutmu? Jika engkau menjadi gandum, kira-kira ada yang enak tak dari keempat proses tersebut? Dikuliti, ya Allah. Kemudian dihancurkan pula, ditumbuk pula, ya Allah. Kemudian sesudah itu dibanting-banting pula, ya Allah. Kemudian sesudah itu dibakar pula. Dipanggang di atas api. Kalau tidak mau menjadi yang seperti itu, kamu hanya akan menjadi gandum, tidak akan pernah menjadi roti. Maka di kehidupan dunia ini, semua kesulitan yang kau hadapi adalah jenis dari pengulitan, penghancuran, pemukulan, kemudian pembakaran. Tidak akan pernah ada seorang muslim pun yang kemudian tidak melewati proses-proses yang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasiban nas an yutraku an yaqulu rabbunallah walam yuftanu an yaqulu amanna walam yuftanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia menyangka bahwasanya dia akan berkata, ya Allah kami beriman, ya Allah kami beriman, dan dia tidak diuji? Tidak akan, kata Allah. Ketika kamu berkata, kami beriman ya Allah, Tuhan kami adalah Engkau ya Allah, maka kata Allah, bersiaplah, aku akan menjadikanmu sebuah roti. Aku akan menjadikanmu sebuah roti. Sehingga manisnya keimanan tersebut akan terasa olehmu dan juga orang-orang di sekelilingmu. Hingga engkau akan aku jadikan sebagai hamba-hamba pilihanku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semakin berat ujiannya, semakin berat cobaannya, semakin berat cabarannya, maka akan semakin tinggi pula lah nilai yang akan dihasilkan untuk kebahagiaan hidupmu dunia dan akhirat, untuk kemanfaatanmu di dunia, hingga kemudian kesenangan dan keindahan tertinggi yang akan kau berikan kelak di dalam surganya Allah. Sampaikan kepada saya, adakah seorang nabi yang tidak diuji? Dan milih ujian yang seperti apa engkau kira-kiranya? Ayo nih, saya tanyain, ada tak yang mau menjadi seperti Nabi Ayub? Nabi Ayub, ada yang tertarik? Dikasih sakit, dikasih anaknya semua meninggal, istrinya semua meninggalkan, miskinan sampai gak punya apa-apa. Berakhir dengan kesakitan Nabi Ayub sampai dengan beliau tidak dapat pergi kemana-mana. Diasingkan kaumnya di dalam sebuah tempat. Tidak ada yang datang kepadanya kecuali seorang istri yang tetap setia padanya bersama segala keadaan-keadaannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini dia kisah nih ya. Kalau kita baca kisahnya Nabi Ayub, kira-kira kita jadi yang mana selama ini? Nabi Ayubnya, istrinya yang tetap setia, atau istrinya yang meninggalkan dia, atau bahkan kaum yang durhaka kepadanya? Nah, untuk terlalu berat. Oke, baik, mau jadi Nabi Yusuf aja, cakep loh.
Cakep loh Nabi Yusuf. Tapi ya Allah, cakep rupa, tidak cakep nasibnya. Kalau boleh dibilang seperti itu. Saudaraku sekalian, kecil-kecilan sudah dibully. Sejak zaman kecil beliau sudah dibully. Saudaranya semua benci kepadanya. Mengatakan, La Yusuf akhu ahabbu ilaina min abina wa nahnu usbah. Nih Yusuf sama saudaranya Benyamin lebih disayang sama bapak kita daripada kita semua. Padahal kita banyak jumlahnya. 10 kami semua seperti tidak ada di mata Yusuf, di mata ayah kita. Di mata ayah kita. Yuk kalau gitu kita singkirkan aja Yusuf. Dibuang di sumur. Gelap, terlunta-lunta, sesudah ditelanjangi sebelumnya. Sebab pakaiannya mau dibikin sebagai barang bukti kepada ayahnya. Akalah hudib, kata mereka. Yusuf dimakan sama serigala. Mereka bawa sawalat bihi bidamin kedib. Mereka bawa kepada ayahnya baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri dengan darah bohong. Maksudnya bukan darahnya Nabi Yusuf. Ayahnya pun ketika lihat tahu juga, bukan tes DNA, sehingga kemudian tahu bahwa itu darahnya bukan Nabi Yusuf. Akan tetapi ayahnya faham, mana ada serigala makan Yusuf tanpa membuat tubuhnya, tanpa membuat bajunya terkoyak. Bal sawwadat lakum amra fasabrun jamil. Ini kalian udah buat-buat nih perkara. Saya tahu itu, tapi sabar lebih baik, kata ayahnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, penjara, habis di penjara dijual. Anak Nabi dijual kemudian. Ini dari jenis pengkulitan tadi ini. Dari jenis penghancuran, penumbukan tadi ini. Yang saya sampaikan sebagai proses untuk menjadikan roti. Saudariku sekalian. Sampai kemudian Nabi Yusuf dibeli oleh Imra'atul Aziz. Sampai kemudian difitnah. Sampai kemudian menjadi semacam barang dagangan. Diajak untuk berzina. Nabi Yusuf tidak mau, kemudian fitnahan terjadi di luar sana. Orang-orang bilang, ih istrinya Al-Aziz ya genitnya luar biasa. Masa budaknya saja dia godain, masa budaknya saja dia mauin. Ih mauan nama budak, auzubillah, amit-amit cabang bayi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, istrinya kemudian, wah ini perempuan gak tahu nih. Baiklah kalau begitu. Diundang ke party, pesta dia buat. Kemudian di saat mereka sedang bersama dengan buah-buahnya mereka, sedang dikasih sikin, dikasih pisau, Nabi Yusuf. Mereka pandang Nabi Yusuf sampai tak terasa telah membuat gores tangan-tangan mereka. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, ini sih bukan orang nih. Ini bidadara. Malaikat. Tapi malaikat juga malaikat siapa dulu ya? Ya teman-teman kalau dibilangin, ih seperti malaikat ya, Masya Allah gitu. Jangan kebesaran kepala dulu. Tanyakan dulu, maksud kamu malaikat siapa nih? Jangan-jangan Israel. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Yusuf. Kemudian sesudah itu Nabi Yusuf bilang, ya Allah kayaknya susah jadi orang ganteng. Ujiannya besar jadi orang cakep, penjarakan saja saya ya Allah. Nabi Yusuf kemudian dipenjara lebih dari 10 tahun. Saudari-saudariku sekalian, jenis dari pembakaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Yusuf menjadi sebuah roti yang enak dinikmati siapapun. Siapa mau dapat ujian yang kayak gimana kita? Semuanya sudah pernah. Asia, suaminya Fir'aun. Maka setiap kali ada perempuan ngadu sama saya, Ustazah suami saya kan, Ustazah suami saya kan. Ya Allah Ustazah kurang perhatian. Ya Allah Ustazah dia lebih tertarik janda belakang rumah.
segala macam pengaduan. Ya Allah Ustazah, suami saya gagal pun. Saya selalu bertanya kepada dia, kira-kira sama Asia mana lebih baik? Alhamdulillah seapa-apanya suami kita nggak Fir'aun amat. Ayo ya ini, subhanallah, luar biasa benar. Ujian pastinya akan selalu datang dalam kehidupanmu, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan. Mau sakitkah itu, atau yang seperti baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, ditinggal orang yang ia cinta. Terbayang, Nabi Muhammad tuh meninggal dunia nggak tua-tua amat. Nabi itu meninggal dunia 63 tahun. Namun siapa yang beliau miliki ketika beliau meninggal dunia itu? Ibundanya sudah meninggal dari sebelum ia kenal sungguh-sungguh dengannya. Ayahnya bahkan ketika ia berada dalam rahim ibunya punya anak tujuhnya meninggal sebelum beliau meninggal. Hanya satu aja yang tersisa ketika beliau meninggal, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Yang lain semuanya sudah meninggal duluan. Istrinya tercinta Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Pamannya meninggal, kakeknya semasa kecil sudah meninggal. Subhanallah, begitu berat ujian yang dijalani oleh baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Sakiti, diasingkan, dilukai, dipukul, diusir, dilempar dengan batu. Lagi yang belum. Adakah seseorang di antara kita pernah dilempar dengan batu? Terlempar mungkin. Maksudnya aja gitu ya, ada orang waktu lagi lempar jumroh. Ada yang kepalanya terantuk. Itu sepertinya orang Indonesia. Rambutmu terkena. Karena orang Indonesia itu kalau lagi lempar jumroh, biasanya makanya mau melempar setan. Jadi dengan setengah dendam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua orang diuji, semua orang susah hidupnya. Mau jadi seperti apa engkau jika kemudian ingin hidupmu itu tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan kesulitan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak jadi masalah datangnya ujian tersebut. Tidak akan membuatmu menjadi hina datangnya ujian-ujian tersebut. Masalahnya adalah bahwa jangan pernah menyerah. Sebab itu adalah cara Allah untuk menaikkanmu. Itu adalah cara Allah untuk menguatkanmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mau hidupnya kayak siapa yang senang terus gitu? Fir'aun itu sepanjang hidup tidak pernah sakit. Bahkan flu sekalipun. Gatel-gatelan tuh tubuhnya gak pernah. Jadi saya bayangkan Fir'aun sepanjang hidup gak pernah garuk-garuk. Mau jadi seperti dia? Tidak, tentu saja. Fir'aun itu kalau berdoa, kalau meminta, bahkan bukan meminta, kalau berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Mau begitu? Tidak, tentu saja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi berdoa, belum tentu Allah segera ijabah. Ada banyak hal yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, permintaanku ditakjil, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti di hari akhirat. Akan tetapi Fir'aun, bahkan ketika ia berkata kepada langit, hujan, maka segera turun hujan saat itu juga. Maka kalau engkau merasa bahwa saya setiap doa saya diijabah, jangan besar kepala. Saya tidak tahu engkau sedang diserupakan dengan siapa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, katanya Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadisnya, Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba, ia akan menguji hamba tersebut, akan memberi cabaran padanya. Seseorang datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, tubuhnya ringkih, wajahnya kelihatan tidak tertidur berapa hari.
Air matanya selalu mengalir dengan mata yang begitu sembab. Ia datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Ya Musa, ya Nabi Allah Musa, is'al minallah an yu'ti dzarrah min mahabbatih." Wahai Nabi Musa, engkau dapat berbincang dengan Allah, sampaikan kepada Allah untuk membagi kepadaku setitik debu cinta kepadaku ini. Untuk membagi kepadaku setitik debu cintanya. Kata Nabi Musa, baiklah, aku akan memintanya kepada Allah. Saat Nabi Musa berbincang dengan Allah SWT, Nabi Musa kemudian menyampaikan pesan tersebut. Allah kemudian berkata, "Ya Musa, qad ajabtuka." Aku telah mengijabah permintaanmu tersebut, permintaan orang itu. Nabi Musa pun pulang ke tempat ibadah, yaitu sebuah gua yang dimana orang tersebut selalu beribadah di dalamnya. Saat ia masuk, ia melihat tetesan darah. Saat ia masuk lagi ke mulut gua, ia melihat ada beberapa daging yang terkoyak. Saat ia masuk lagi, ia mendapati di tempat ibadah orang tersebut sudah tinggal tersisa tulang belulang orang itu dengan percakan-percakan darah yang bersimbah di mana-mana. Tubuhnya telah dikoyak-koyak oleh serigala. Nabi Musa dengan menangis keluar dari gua tersebut. Ia berkata, "Ya Allah, ya Allah, aku baru saja hendak mengabari kepadanya kabar gembira bahwa engkau mencintainya. Akan tetapi saya dapati engkau berlaku seperti itu kepadanya, ya Allah." Allah kemudian menjawab, "Ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi." Ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Wahai Musa, tidak tahukah engkau demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Maka jika engkau sakit, anakmu sakit, suamimu berpaling, orang melecehkanmu, orang meninggalkanmu, diberi kemiskinan, diberi kesulitan hidup, apapun saja bentuknya, rasakanlah manisnya cinta yang sedang Allah hembuskan kepadamu. Rasakanlah tingginya rasa cinta yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam hidupmu. Masalahnya, kita ini kadang-kadang suka nggak ngerti apa yang harus kita perbuat. Ini saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepadamu untuk membuatmu segera dapat menjadi roti yang dapat segera menjadikanmu roti. Jangan berlari ketika diuji. Jangan menjauh ketika diuji. Jangan berlari dari ujian. Yang pertama kali harus engkau sadari adalah, hal pertama yang harus kau sadari ketika diuji adalah, pengujinya adalah Allah. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Saudariku sekalian, pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Bisa jadi engkau diasingkan orang, tapi sebenarnya yang melakukan itu adalah Allah. Bisa jadi engkau sedang bawa kereta, kemudian terlanggar keretamu sehingga harus menjadikan, naudzubillah misalnya, salah satu anggota tubuhmu diambil oleh Allah SWT misalnya. Kakimu menjadi pincang misalnya. Engkau begitu geram kepada seseorang yang kemudian kau tahu dia sedang mabuk ketika mengendarai keretanya. Engkau begitu marah kepadanya. Engkau boleh menuntut kemana-mana, silahkan saja. Akan tetapi saudaraku sekalian, sebelum kau berpikir untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Tidak ada satu daun jatuh kecuali ia dijatuhkan oleh Allah. Tidak ada burung terbang kemudian jatuh kecuali yang menjatuhkannya adalah Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama.
Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tatkala kamu melempar, kamu tidak sungguh-sungguh melempar kata Allah, walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang tengah melempar. Kau tidak akan mampu melempar tanpa izinnya. Tidak ada yang menghadirkanmu hari ini di majelis ini kecuali Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikanmu konsentrasi atau mengalir air mata atau terbawa emosi, sementara yang di ujung sana ada yang mengantuk. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang menghadirkan ucapan-ucapan ini kecuali Allah. Tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Subhanallah. Fahamilah. Fahamilah bahwa pengujinya Allah. Dan fahamilah bahwa sang penguji ini ketika mengujimu bukan untuk menjatuhkanmu. Bukan untuk menjatuhkanmu. Akan tetapi untuk menaikkanmu. Untuk mengembalikanmu di sisinya. Untuk mengembalikanmu di sisinya. Sekali lagi, bukankah indah sekali? Untuk mengembalikanmu di sisinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau yang ujinya Allah kan enak banget ini ya. Jadinya cabaran-cabaran, ujian apapun yang terjadi itu seperti pil pahit. Ketika anak kita sakit, wah kepalanya sedang berat sekali, dianya kemudian badannya meriang, kedinginan, berapa menit kemudian kepanasan. Kita tahu ini sedang flu anak kita, tapi kemudian kita lagi jalan sama dia menuju ke rumah sakit, dia kemudian ngelihat ada orang jualan es krim. Dia mau beli es krim itu. Dia mau cari kesenangannya dia. Tapi engkau sebagai seorang ibu, bagaimana menurutmu jika si ibu ini kemudian memberikan aja, oh kamu mau es krim nak? Boleh, yuk silahkan. Bagaimana menurutmu? Sayang atau tak sayang? Tak sayang. Ibu yang sayang kepada anaknya akan melarangnya dari es krim. Untuk kemudian jangan nak, jangan. Kalau perlu begitu dia makan es krimnya kita ambil, kita paksa, kita lempar. Sang anak menangis, akan tetapi kita tetap tarik aja anak kita bawa ke dokter. Sampai di dokter, kemudian dokter memberikan kepadanya pil-pil yang pahit. Wah, tambah nangis. Dia kemudian bisa jadi memukul-mukul kita sambil bilang, mama tidak sayang sama saya, mama tidak sayang sama saya. Oh nangis, dia kejat. Saudari kalian yang saya muliakan, itu yang sering kali kita lakukan. Itu yang sering kali kita lakukan ketika Allah tengah menguji kita. Ada begitu banyak orang yang setiap kali dikasih ujian dia malah nanya kayak begini, ya Allah dosa apa saya? Ya Allah saya udah sholat padahal. Ya Allah saya padahal udah puasa Senin Kamis. Kenapa nih suami saya nih masih berpaling hati juga dari saya? Kenapa dia masih begitu? Ya Allah kenapa saya ini? Saya sudah sholat, saya sudah ibadah, tapi engkau beri kepada saya penyakit seperti ini. Kenapa ya Allah? Jangan suka bertanya kepada Allah kenapa. Allah bisa saja menjawab kenapa tidak. Ya Allah kenapa? Kata Allah emang kenapa? Saudariku sekalian yang saya muliakan, pil-pil pahit berupa ujian-ujian tersebut. Ketika kita meminumnya adalah untuk menyehatkanmu, adalah untuk menguatkanmu, adalah untuk menjadikanmu sebagai hamba-hamba yang kuat terhadap berbagai macam kesakitan, berbagai macam wabah, berbagai macam kuman, berbagai infeksi dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kiranya dengan Allah SWT. Sekali lagi, hal pertama yang harus kau ingat ketika mendapatkan berbagai macam cabaran dalam kehidupan, mau kecil mau besar, mau lama, mau yang sebentar. Ujian tersebut pertama kali harus kau ingat adalah pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Lewat tangan hamba-hambanya, tapi pengujinya adalah Allah. Bisa jadi lewat sesiapa, akan tetapi sekali lagi ingatlah pengujinya adalah Allah.
Pernah satu ketika Nabi Muhammad alaihissalam sedang tawaf di Ka'bah. Ketika ia kemudian melihat seorang laki-laki tua sedang tawaf di Ka'bah. Jadi sebenarnya begini, ada seorang laki-laki tua tinggal di dekat Madinah, di dekat kota Mekah. Ia kemudian beriman, tapi masa itu nabinya sudah hijrah di Madinah. Jadi akhirnya dia pun kemudian menahan rindu setiap waktu kepada Nabi Muhammad sampai ia dengar Nabi datang untuk haji wada ke kota Mekah. Ia pun kemudian datang juga ke sana, datang ke Mekah itu ya. Ketika ia datang ke Mekah, berapa hari waktu awal langsung datang ke Mekah, dia segera tawaf. Di tengah-tengah dia tawaf, dia kemudian merasakan indahnya kasih Allah SWT. Ia pun bergumam, Ya Karim. Di belakang Nabi Muhammad menyaut, tapi dia nggak tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Ya Karim. Dia jalan lagi, dia toleh. Siapa sih ikutin saya? Gitu dia pikir. Dia kemudian tawaf lagi, merasakan keindahan kedermawanan Allah dan dia bilang Ya Karim. Nabi ikutin dia lagi di belakang, Ya Karim. Dia masih sabar. Habis itu 3 kalinya dia ucap lagi, Ya Karim. Nabi Muhammad ikutin lagi, Ya Karim. Dia langsung menoleh. Jangan mentang-mentang saya orang kampung, saya orang datang dari Badui sana. Karena saya terlihat orang bodoh, kemudian setiap kali saya mengucapkan suatu kamu ikutin. Andai tidak karena bagusnya rupamu dan indahnya wajahmu itu, aku pasti sudah akan mengadukanmu kepada Nabiku Muhammad. Nabi senyum. Kemudian dia bilang, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, awala ya'rif nabiyak ya Syekh. Pak, Bapak emang gak pernah lihat Nabi Muhammad? Dia bilang, inilah ma'arif, inilah marah. Saya memang betul belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi saya sepenuh cinta kepadanya. Saya memang belum pernah melihatnya, tapi sepanjang hari dia selalu bersama dengan saya, di dalam hati saya. Nabi kemudian berkata, Ana Nabiyak Muhammad bin Abdillah. Anta, wah langsung dia ciumin tangan Nabi Muhammad alaihissalam. Malaikat Jibril turun, kemudian berkata, wahai Rasul, sampaikan kepadanya, jangan tertipu dengan kedermawanan Allah, karena Allah pasti akan menghisap segala sesuatu. Nabi sampaikan, Pak, Allah kirim salam padamu. Dan mengatakan, rasanya jangan pernah tertipu dengan kedermawanan Allah. Karena dia berulang kali kan bilang, Ya Karim, Ya Karim. Allah pasti akan menghisapmu atas segala sesuatu kenikmatan yang Allah berikan padanya. Dan dia berkata, jadi Allah mau memperhitungkan saya, wahai Rasulullah? Iya. Oh, kalau gitu, saya juga mau memperhitungkan Allah. Allah mau menghisap saya, baiklah saya juga mau menghisap Allah. Maksudnya gimana? Kalau Allah menghisap saya atas dosa-dosa saya akan menghisap Allah di manakah ampunannya. Kalau saya dihisap Allah Subhanahu wa taala atas segala kekikiran saya akan bertanya, ya Allah, dan di manakah kedermawananmu jika begitu? Jika Allah menyalahkan saya atas keburukan saya akan mempertanyakan kepada Allah, dan di mana kebaikannya selama ini. Malaikat Jibril turun lagi. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan padanya. Hendaklah dia sampaikan padanya Allah tidak akan pernah menghisapnya agar dia tidak menghisap Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman saya sekalian, penghisapnya Allah. Pemberi cabaran padamu Allah, pemberi ujian padamu Allah. Maka apa yang kau takutkan? Engkau hanya perlu beberapa hal. Pertama, melambai. Tahu melambai tak? Please, tolong saya, bantu saya menyerah. Itu hal pertama yang harus engkau lakukan. Ketika ujian datang dalam kehidupanmu, menyerahlah. Kalau nggak menyerah nanti bolak-balik tuh. Ini kan lagi dikulitin, kulitnya nggak terkelupas-kelupas. Baru habis dikelupas ada kulitnya lagi. Baru habis dikelupas ada kulitnya lagi. Akhirnya di situ aja, ujiannya nggak naik-naik nanti. Cabarannya nggak naik-naik, nggak membuatmu naik kemudian.
Masih di situ-situ aja tempatnya. Ayo saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ingin segera naik tingkatannya, pertama fahami pengujimu adalah Allah, dan yang kedua, segeralah melambaikan benderamu kepadanya. Segeralah menyerah, aku menyerah ya Allah, aku menyerah ya Allah. Tidak ada daya upayaku kecuali Engkau. Aku menyerah ya Allah. Habis menyerah ngapain? Mendekat kepadanya. Karena semua bentuk ujian diberikan untuk mendekatkanmu kepadanya. Seperti yang aku sampaikan berulang kali. Semua bentuk cabaran adalah untuk mendekatkanmu padanya. Maka mendekatlah, mendekatlah, mendekatlah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Allah bertanya kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Alam ya'ni lilladzina amanu, belum tibakah waktu bagi orang-orang yang beriman, an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq, untuk hati mereka khusyuk, untuk hati mereka faham, untuk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazzala minal haqq, dan apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang didatangkan padamu wahai Muhammad. Belum juga, kata Allah, belum juga. Baik, aku akan uji lagi kamu. Aku akan kuliti lagi dirimu. Maka yang Allah tunggu dari kita adalah engkau melambaikan dirimu kepada Allah. Al-ana ya Rabb, al-ana ya Allah. Iya ya Allah, sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya. Fudail bin Iyad, saudariku sekalian yang saya muliakan. Seorang perampok, seorang penjudi, seorang peminum minuman keras, seorang pembunuh bahkan. Sepanjang hidupnya berada dalam keadaan kemaksiatan. Sampai suatu ketika ia ingin memiliki seorang anak karena ingin melaksanakan sunnahnya Nabi, memberi hadiah. Memberi hadiah, dia tahu itu dari seorang laki-laki yang dia rampok. Ada seorang laki-laki dia rampok, memberikan semua hartanya kecuali satu boneka. Dia kemudian bertanya, kenapa? Ada pasal apa kamu sama boneka itu? Dia bilang, karena saya kalau pulang ke rumah tidak bawa hadiah buat anak saya nggak mau. Saya punya anak perempuan. Saya amalkan sunnahnya Nabi Muhammad, kalau pulang ke rumah bawa hadiah, terutama buat anak perempuanmu. Oh gitu, kata Fudail, perampok. Dia kemudian bilang, baiklah kalau gitu, dibalikin sama dia si bonekanya, dia rampok sisanya yang lain. Habis itu dia memutuskan untuk menikah, karena kepengen punya anak perempuan. Dia paksa kawin seorang perempuan paling cantik di kampungnya. Habis itu kemudian dia hamili perempuan tersebut, sampai dapat anak, alhamdulillah dapat anak perempuan. Dia kemudian ceraikan perempuan itu, dia nggak mau perempuannya, dia mau anaknya aja. Dibesarkan anaknya sampai di usia 10 tahunan, dan dia mabuk seperti yang saya sampaikan. Dia berjudi seperti yang saya sampaikan. Dia membunuh, dia merampok, semua jenis kemaksiatan dia kerjakan. Hanya saja ada satu sunnah yang dia kerjakan, memberi hadiah kepada anak perempuannya setiap kali dia habis pulang keluar kota. Sholat enggak gitu ya, puasa boro-boro, tapi dia kasih hadiah kepada anak perempuannya ini tiap kali dia pulang. Saudaraku sekalian saya muliakan, lagi sayang-sayangnya kepada anak tersebut, lagi bahagia-bahagianya kepada anak tersebut. Anaknya solehah luar biasa, bakti dan menyenangkan luar biasa. Tiap ayahnya pulang dia nggak peduli ayahnya mau merampok atau apa, dia pijitin ayahnya, dia buatkan minum buat ayahnya. Dia jadi anak yang luar biasa menyenangkannya. Lagi kayak begitu keadaannya, Allah bikin anaknya meninggal dunia. Karena Allah hendak mendekatkan orang ini kepada Allah SWT. Karena Allah hendak mendekatkannya sekali lagi. Marahnya Fudail luar biasa. Luar biasa. Ia pun kemudian depresi, frustasi, ia tambah minum minuman keras. Tiap kali sadar kemudian keingetan anaknya, dia kembali minum minuman keras. Sampai satu ketika di saat dia sedang dalam keadaan tidur, udah tubuhnya udah nggak jelas, keadaannya sudah nggak jelas, dia bermimpi melihat dirinya tengah dikejar atan, ular besar mau nerekam dia gitu. Dia lari kemudiannya
Saat dia lari tersebut itu, dia lari sampai kemudian dia terhalang oleh sebuah jurang. Di bawahnya jurang dengan api yang siap melahapnya, di bawahnya itu ada, di jurangnya itu ada apinya. Akan tapi kalau dia tidak meluncur ke sana, dia pun akan segera didatangi ular itu. Saat itu, dia kemudian melihat anaknya. Ayah, apa kabar? Dia menoleh. Anakku. Dia bilang, ya. Ayah jangan gitu ya. Ayah tahu tak siapa yang kejar ayah? Dia bilang, siapa itu? Itu adalah dosa-dosa ayah. Ayah tahu tak itu apa? Apa itu? Itu api neraka. Ayah jika tidak segera membebaskan diri dari kejaran dari dosa-dosa ayah, maka ayah akan terjerumus ke sana. Dan saya enggak mau ya. Ayah tahu tak? Saya ada baca dalam Al-Quran firman Allah SWT. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belum tibakah waktu bagi orang yang beriman untuk kembali hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dengan apa yang diturunkan dari Al-Qur'an. Belum tibakah waktu bagimu ayah untuk kembali kepada Allah. Ayahnya kemudian terkejut. Dia kemudian terbangun dan di saat bangunnya tersebut dia mendengar suara lantunan ayat yang sama dibaca oleh tetangganya dengan suara yang sangat merdu. Alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Dan Fudel merasa hatinya sedang ditampar-tampar. Fudel merasa sepertinya ini adalah saatnya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun kemudian segera berdiri, ia menuju kamar mandi seraya mengatakan, Al-ana ya Rabb, Al-ana ya Allah. Iya ya Allah, telah datang waktunya. Iya ya Allah, sekarang juga ya Allah. Enggak kapan-kapan, sekarang juga ya Allah. Saya sudah akan memulainya, sekarang juga. Aku akan segera kembali padamu. Saudariku sekalian, itu yang kita perlukan. Di saat ujian-ujian cabaran dalam kehidupan datang, kembalilah kepada Allah. Mendekatlah kepadanya. Lambaikan tanganmu kepadanya. Sekarang ya Allah, sekarang ya Allah. Tidak entar-entar, sekarang juga ya Allah. Saatku untuk kembali padamu. Mendekatlah kepadanya. Mendekatlah. Cari di antara syariat agama Allah mana yang masih kamu langgar, tinggalkan. Cari di antara semua ajaran agama Allah SWT, mana yang belum terlaksana, laksanakan. Oh mungkin menutup auratmu belum bagus. Oh mungkin sikapmu terhadap suami belum rapi. Oh mungkin ada hal-hal yang masih Allah tidak suka dalam diri saya. Perbaiki itu kemudian. Perbaiki itu. Mendekat kepada Allah SWT, kemudian perbaiki diri. Introspeksi. Introspeksi diri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, introspeksi, perbaiki dirimu. Saya jadi ingat ada seorang sahabat ini ya, dalam rangka introspeksi diri nih. Saya ada punya teman di Jakarta sana. Waktu dia menikah agak belakangan, menikahnya udah hampir dalam 40 tahun baru menikah. Dia menikah aja, kita teman-temannya, saya dengan beberapa kawan mikir gitu, ya Allah, itu kira-kira bisa punya anak tak ya? Usianya udah hampir 40 tahun. Sangat solehah perempuan ini, baik gitu ya orangnya. Habis menikah, memang sempat beberapa bulan gak punya anak, belum hamil gitu. Sampai setahun lebih, dia kemudian hamil. Wah bahagianya luar biasa dia, semasa hamil itu. Akhirnya kemudian lahir anak, laki-laki. Satu hari, anaknya ini lagi umur 10 bulan gitu ya. Udah lagi lucu-lucunya tuh anak. Bapaknya, atau suami dia nih, sayangnya sama anak tersebut luar biasa. Dianya, kegilaan. Itu dua orang sedang terfitnah dengan anaknya. Lagi sayang-sayangnya, hatinya udah kayaknya kemana-mana anaknya gitu. Satu hari ayah pulang kerja lagi main-main sama anaknya. Dia naikin anaknya, turunin anaknya di atas tempat tidur.
Ketika kemudian entah apa yang terjadi karena terkejut dengan suara handphone atau apa yang berbunyi, dia kemudian lempar anaknya dan ketika jatuh anaknya tersebut tidak sempat dia pegang, tertabrak, terantuk pinggiran tempat tidur. Anak kemudian muntah, dia bawa ke rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kami para sahabat teman-teman ya, dengernya. Ya Allah, itu dia ya, pil-pil pahit yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Begitu banyak macam-macam ujian yang Allah berikan ini. Subhanallah, luar biasa benar. Dan terkadang kepada beberapa orang pahitnya luar biasa. Kayaknya kalau kita nih udah agak ada pemanis-pemanisnya lah ya. Alhamdulillah. Saya begitu dengar, ya Allah, kesiannya dia, kesiannya gitu. Kami sempat takziah, saya tanyakan, gimana nih sekarang? Terus dia bilang begini, iya Ustazah, gimana ya Ustazah, doakan aja lah. Dia bilang, suami saya sekarang pindah ke apartemen, dia bilang saya kesini. Kami gak berpisah, cuman maksudnya gini, saya setiap kali ngelihat suami saya sedih. Saya tahu betapa dia sangat sayang kepada anaknya, saya sedih atas kecerobohannya, saya marah gitu. Tapi bukankah semuanya Allah yang tentukan? Cuman kesedihan itu tuh Ustazah yang belum hilang. Dan suami saya juga seperti itu, tiap melihat saya, kesedihan yang luar biasa ditambah penyesalan yang luar biasa. Jadi kami memutuskan untuk saat-saat ini kami tidak bersama. Ya, saya pesankan kepada dia beberapa pesan. Kemudian sudah itu dapat beberapa bulan kemudian saya dengar dia sudah kembali rujuk. Maksudnya tinggal kembali bersama dengan suaminya. Saya tanya, kenapa? Saya bilang. Dia jawab begini. Saya bilang ceritanya gimana tuh awal kali tinggal bersama. Dia bilang saya datengin dia ke apartemennya. Saya bawakan makanan-makanan kesukaan dia. Saya ketuk pintu. Dia buka dengan raut muka yang kesedihan dan keterkejutan juga karena nggak menyangka. Terus saya bilang begini. Terus dia bilang begini, maafkan saya. Saya bilang sama dia, yuk kita tinggal bareng aja lagi. Kita berdua sudah kehilangan anak. Saya tidak mau lagi kehilangan orang yang saya cintai yang lainnya selain daripada anak kita itu. Duanya kemudian berpelukan lama dan kemudian tinggal bersama-sama lagi. Dia bilang, saya tahu Ustazah, dia orang yang sangat baik hatinya. Dan kan Ustazah yang ngajarin, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Allah sudah menentukan segala sesuatunya. Biarkan, kami memang kehilangan anak. Mau kami tangisin, mau kami apain juga yang meninggal tidak akan kembali lagi. Maka ya sudahlah, kami serahkan ia kepada Allah. Barangkali di sisi Allah dia jauh lebih bahagia. Dan kami pun tidak ingin kehilangan kebahagiaan kami berdua. Keduanya kemudian bersama-sama dan saya bantu dengan doa terhadap orang tua. Allah gantikan ia dengan yang lebih baik daripada anaknya yang meninggal dunia tersebut. Subhanallah, kabarnya malahan nggak ada rencana apa-apa, tahu-tahu hamil. Di usia yang 40 itu ya, udah hampir 45-an barangkali. Hamil kemudian dan anaknya sekarang sudah agak besar-besaran gitu, sudah sekolah. Ternyata saya sudah tua. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, introspeksi diri, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan. Tidak ada yang ingin melakukan sesuatu yang buruk, dan kalaupun ada seseorang melakukan sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Kepadamu ia adalah pil-pil pahit yang kau harus meminumnya untuk menyehatkan dirimu, insya Allah. Hal terakhir yang akan saya sampaikan kepadamu adalah untuk dua lagi ya. Hal yang berikutnya yang saya ingin sampaikan padamu adalah husnuzon. Berbaik sangka. Selalulah berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerah. Allah masih akan membuka untukmu pintu-pintunya. Saudaraku sekalian, jangan menyerah. Allah masih akan selalu membuka untukmu pintu-pintunya.
Apapun dari cabaran dalam kehidupanmu, kesulitan yang ada dalam kehidupanmu, jangan pernah menyerah. Sebab Allah masih akan membukakan untukmu pintu-pintunya. Yang terakhir, titipkan segala sesuatu kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wa ni'mal nasir. Allah itu teman-teman saudaraku sekalian, saya titipin jemuran aja dijaga kok sama Allah. Saya pernah satu ketika semasa di Hadramut, saya sebagai anak kos, anak tinggal sendiri, kebanyakan memang seperti ini ya, pemalas. Baju kalau belum semua kotor belum dicuci. Jadi satu hari baju saya semua udah kotor, kemudian saya cuci lah baju tersebut itu. Saya kemudian berangkat pergi ngaji, pergi majelis. Semasa saya berangkat pergi majelis, sebelum saya berangkat pergi majelis, semasa saya sedang jemur pakaian saya lihat ada angin besarnya luar biasa. Dari angin kalau di negeri Arab tuh suka kelihatan, badai-badai itu suka kelihatan tuh. Wah ini akan badai besar nih gitu. Jadi saya begitu lihatnya kemudian yang wah ini bakalan ada angin besar nih kelihatannya nih. Saya bingung karena kalau misalnya saya turunkan jemuran itu, saya pulang nanti tak punya baju bersih. Kalau misalnya saya biarkan terjemur dengan kemungkinan angin membawanya terbang, ya Allah, itu terbangnya bisa tidak hanya ke bawah begitu ya, tidak hanya jatuh ke bawah-bawahnya, bisa pergi ke rumah tetangga 10 rumah. Dan kebayang kalau orang seorang laki-laki jalan kemudian ada apa ini? Waduh, kalau kena pakaian dalam kan saya malu. Apa yang saya lakukan kemudian, dan saya tidak punya penjepit baju semasa itu. Saya pun kemudian teringat sesuatu, ya udah bismillah lah. Belum mana saya mau hadir majelis juga gitu. Saya khawatir terlambat. Jadi akhirnya saya pegangin semua baju itu satu-satu dengan saya bilang, istaudatukallah, istaudatukallah, istaudatukallah. Saya titipkan kamu sama Allah, saya titipkan kamu sama Allah, saya titipkan kamu sama Allah. Saya pun kemudian pulang, berangkat pergi ke majelis. Hari itu angin luar biasa besarnya. Waduh, saya udah kebayang aja, wah ini habis nih baju saya nih. Udah gak tahu kemana aja nih. Saya pun ngeliat ada macam-macam sampah di jalanan, ada rupa-rupa sampah di jalanan. Dan saya tahu pula dia sudah lewat dekat rumah saya itu. Begitu masuk ke rumah, saya langsung naik ke atas dan tibalah saya di sana. Dengan penuh rasa syukur, saya melihat semua baju saya tidak ada yang bergerak dari tempatnya. Ya Allah, saya bilang ya Allah makasih. Engkau telah menjaga baju-baju saya, jemuran saya. Saudaraku sekalian, jika dititipin jemuran aja, dia jaga dengan sedemikian indahnya. Apakah menurutmu jika engkau titipkan dirimu, anakmu, suamimu, imanmu, takwamu, kebahagiaanmu, surgamu kau titipkan kepadanya, tidakkah ia akan menjaganya sedemikian rupa? Tidakkah ia akan menjaganya sedemikian rupa? Karenanya kemudian para ulama tuh, kalau pagi-pagi kita disuruh baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Gitu ya, ayat itu bahwa Allah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Dia dan segenap malaikat menyaksikannya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan orang-orang yang berilmu pun menyaksikan itu. Kita dibaikkan, dianjurkan untuk membaca wa ana ashhad bima syahidallahu bih wa ushhidullah ala dzalik wa astaudiullah hadhihi syahadah wa hiya li indallahi wadi'ah as'aluhu hifdhuha hatta yatawaffani 'alaiha. Ya Allah, aku pun juga menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan aku jadikan Engkau ya Allah sebagai saksinya, sebagai saksi bahwa aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Wa astaudiullah hadhihi syahadah, dan aku minta, aku titipkan penyaksianku ini kepadamu ya Allah. Kembalikanlah kepadaku di saat aku memerlukannya, di saat akhir kehidupanku tiba. Itu katanya para ulama, jika ada orang membaca itu, ayat tersebut, kemudian membaca doa itu, jika tak hafal dalam bahasa Arab, silahkan dalam bahasa kita masing-masing.
Ayatnya jangan dirubah-rubah bahasanya. Tapi itunya, doanya tadi itu silahkan saja. Ya Allah, aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Dan aku jadikan Kau sebagai saksinya. Dan aku titipkan syahadatku kepadamu ya Allah. Penyaksianku ini, imanku ini aku titipkan kepadamu. Jagalah ia ya Allah hingga aku dapat menghadapmu dengan berbekal keimanan tersebut. Kembalikan kepadaku di saat aku memerlukannya. Jadi sekalian, para ulama mengatakan siapa yang membaca ini setiap harinya, maka ketika datang ajal menjemputnya, Allah akan berkata kepada malaikatnya, berhati-hatilah dalam mencabut nyawanya, dia telah menitipkan keimanannya kepadaku seumur hidupnya. Berhati-hatilah dalam mencabut nyawanya. Ringankan pencabutan nyawanya dan pastikan tidak ada kalimat terakhir keluar dari lisannya kecuali kalimat La ilaha illallah. Bismillah, insya Allah kita akan menjadi muslimah-muslimah yang tidak akan menyerah. Kita akan menjadi muslimah-muslimah yang terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat kita menghadapnya dalam keadaan penuh keimanan insya Allah. Dalam keadaan penuh cinta insya Allah. Dalam keadaan menaiki tangga yang tertinggi dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari itu kita akan mendengarnya berbisik di telinga kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Ia telah ridho padamu dan engkau pun ridho padanya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tawaffir subhanakallahumma tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah diminta untuk stay. Sebab apa? Sebab kita membuka juga ruang untuk anda bertanyakan sebarang soalan kepada yang bagi Ustazah. Boleh Ustazah? Boleh, insyaAllah. Soalan anda boleh tulis, boleh berikan kepada urus dia yang berselendang hijau yang sangat cantik. Saya tak tahulah hijau apa nama tu, lumut ke apa. Tak kisahlah apa hijaunya, tapi itulah selendang yang mereka kenakan dan anda boleh berikan soalan anda kepada mereka. Dan ingatkan sekali lagi untuk sahabat-sahabat untuk tidak mengambil apa-apa video sepanjang bersama dengan Ustazah ni dan sepanjang program kita sebenarnya, termasuk tadi yang kasidah kita. Kalau ada rakan-rakan yang telah terambil gambar ketika kasidah tadi pun diminta jasa baik untuk memadamnya. Mujahadahnya sangat kuat, saya percaya. InsyaAllah berkatnya juga lebih baik daripada itu. Assalamualaikum Ustazah. Dari Ibu Dewi ini pertanyaannya, katanya doa apa yang dapat memberi kekuatan hati ketika diuji? Ya, tadi saya sudah sampaikan tips-tipsnya ya ketika mendapatkan ujian dan cabaran untuk kita tidak menyerah. Nah kalau doanya boleh dicatat ini. Setiap pagi bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Kemudian wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad sebanyak 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad sebanyak 11 kali. Saya ulangi. Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 70 kali. Kemudian wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad sebanyak 11 kali.
Artinya apa? Yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, cukup bagiku Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah seindah-indah tempat yang diserahi. Ayat berikutnya, wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ini tanda penyerahan diri kita nih ya. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sungguhnya Allah basirun, maha mengetahui, bil ibad, pada hamba-hambanya. Itu jika kita baca, insya Allah lebih meluaskan hati, menjadikan hati memiliki lebih banyak kekuatan ketika kita mendapatkan berbagai macam ujian. Hal kedua, masih buat yang agak lebih besar ujiannya, misalnya lagi diuji sekali hatinya karena urusan dengan suami misalnya, atau urusan dengan anak misalnya, ada urusan dengan sesiapa misalnya, hatinya begitu sangat berat sekali rasanya. Silahkan amalkan ini yang kedua. Yang kedua, yaitu setiap kali habis salam sholat. Yang pertama itu tadi, itu vitamin ya, jadi boleh dikonsumsi buat siapa aja dan kapanpun sebenarnya, saat diuji atau tidak diuji, untuk kekuatan hati. Yang ini nih, yang kedua ini adalah pil, adalah obat yang kamu perlukan, yang sahabat semua, kawan-kawan perlukan hanya di saat diuji aja. Jadi kalau sedang lepas ujiannya, udah nggak usah dikerjakan lagi. Di saat sedang diuji aja gitu, berat sekali, silahkan amalkan ini. It's 11 hours. Untuk setiap habis selesai salam dari sholat fardu, selesai salam sholat fardu, pegang dadanya, kemudian membaca surat Al-Insyirah. Tahu surat Al-Insyirah? 4 kali. Surat Alam Nasrah itu ya, bukan Al-Insyirah, 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 Al-Insyirah. Kan begitu. Tapi membaca surat Alam Nasrah, Alam laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladzi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dzikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Meminta keberkahan, kelapangan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita juga dibagi itu dalam hati kita, sehingga kita jauh lebih lapang ketika menghadapi berbagai macam ujian yang sedang kita hadapi pada masa tersebut. Alam Nasrah sebanyak 4 kali. Ada pertanyaan lagi tak? Ya, begitu ya. Jadi itu doa yang boleh saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Kemudian, kalau ada kaitannya bukan dengan urusan hati, tapi urusan permasalahan dalam hidup lah ya, yang tidak terlalu emosi sebenarnya, tapi berat dirasakan. Misalnya diberi kemiskinan, ada kebangkrutan misalnya, ada apapun, tapi urusannya tidak melulu masalah hati. Paham maksud saya? Ada berbagai urusan, itu kan yang larinya tuh emosional sekali. Misalnya suami yang curang misalnya, itu kan sesuatu yang sifatnya hati ya. Tapi ada permasalahan yang tidak terlalu emosional, akan tetapi berat kita merasakannya, seperti kesakitan, seperti kemiskinan misalnya, seperti itu ya, seperti kebangkrutan dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman, silahkan baca sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu sholawat. Yang pertama tadi itu yang surat Alam Nasrah 4 kali, itu saya diijazahkan oleh Hubabah Umairah atau Hubabah Ruqayyah Al-Haddar ya, Hubabah Umairah.
yang saya juga ceritakan di buku Bidadari Bumi, hanya saya tidak ceritakan apa ijazah. Saya tidak sampaikan di buku itu. Jadi ini hadiah buat yang hadir hari ini. Saya sampaikan bahwa bacaan yang dibawakan oleh Hubabah Umairah pada masa tersebut, karena memang sesuatunya sangat emosional sekali gitu ya, kebencian terhadap seseorang. Nah, itu beliau sudah membacakan saya di buku Bidadari Bumi, ada kisahnya panjang, judulnya Dokter Hati. Silakan dirujuk di sana bagi teman-teman yang belum membacanya. Itu diberi bacaannya itu tadi, surat Alam Nasroh sebanyak 4 kali. Jangan tanya kenapa 4 kali. Itu sama aja kayak tanya sama dokter, dok kenapa ini harus diminumnya sehari 3 kali, kenapa yang ini, nah itu tak apa ya, kerjakan aja. Kemudian yang terakhir, kalau yang tidak emosional, sholawat tadi itu ya, Allahumma shalli ala Muhammadin qad tirikni ya Rasulullah. Salam Ustazah, bagaimana hendak tahu bila perlu menyerah atau bila perlu masih berusaha? Saudara sekalian yang saya muliakan, menyerah dulu, kemudian Allah akan bagikan untukmu jalannya. Sehingga kamu pada masa tersebut akan jadi tahu apa usahanya. Kalau kemudian, jadi ini satu jalan ya, bukan 2 jalan. Jangan dikira bahwa ketika kita diuji, itu kemudian kita mau yang nyerah aja atau kita usaha dulu gitu. Bukan seperti itu caranya. Makanya saya beri urutannya tadi, itu untuk usaha atau introspeksi diri atau untuk perbaikan diri, itu yang nomor sekian. Yang pertama adalah tahu bahwa pengujinya Allah, imanmu dulu dibenahin, kemudian yang keduanya adalah untuk melambaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyerah dulu. Mendekat kepada Allah, nanti Allah akan bukakan untukmu jalan-jalannya. Kamu tidak akan bisa usaha apa-apa kalau kamu belum menyerah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama aja seperti orang yang sedang ditutupkan pintu. Dikunci dari luar. Kamu terus saja gedor pintu tersebut. Seperti itu. Dan itu yang banyak tadi. Apa yang harus dilakukan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, menyerahlah dulu aja. Nanti Allah akan bukakan. Mungkin pintu itu, mungkin pintu-pintu yang lain. Jangan sampai fokusmu kepada gedor-gedor satu pintu itu membuatmu lupa bahwa ternyata itu ada pintu. Itu juga ada pintu. Begitu dibuka, terbuka. Ya Allah, itu dia. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka engkau perlu melambaikan dulu pada Allah Subhanahu wa taala, menyerahlah dulu. Nanti biarkan Allah yang akan membuka pintu usaha apa yang harus engkau lakukan sesudahnya. InsyaAllah Ustazah, saya jelas sikit boleh Ustazah ya. Bagi pemilik kenderaan plate number PR15, kereta anda sedang blok, kereta lain boleh ubah dulu. Silakan Ustazah sambungkan. Ya, ini yang hadir dari Indonesia, jangan ingat-ingat nomor keretanya ya. Apa doa yang terbaik buat ibu? Maksudnya kita mendoakan ibu kita ya. Teman-teman sekalian, doa apapun bagus. Yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu juga indah, tentu saja Allah yang mengajarkannya. Kalau orang tuamu masih hidup di atas muka bumi ini, saya kalau mendoakan orang tua saya, kalau urusan akhirat tentu saja segala kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, semua hal baik yang saya doakan untuk diri saya doakan pula untuk orang tua saya. Tapi kalau untuk urusan dunia, saya merasakan bahwasanya apapun yang saya dapat dari segala kebaikan yang Allah berikan pada saya, pastilah adalah karena doa, karena munajat, karena kebaikan yang orang tua lakukan. Berkahnya nyampenya ke saya. Gitu ya, saya nggak ada usaha apa-apa. Orang tua saya yang buat kami anak-anaknya, beliau selalu mendoakan, selalu berbuat kebaikan. Karenanya saya menganggap orang tua saya adalah keramat yang masih hidup, adalah pemilik karomah yang paling besar. Bisa jadi ia bukan siapa-siapa buatmu, tapi buatku ia adalah karomah yang terbesar. Maka seperti itu seharusnya sudut pandang kita kepada orang tua kita. Karenanya saya setiap kali berdoa untuk orang tua saya, ya Allah betahkan hidupnya di dunia.
buat dia selesa hidupnya di dunia, biar tak segera minta mati. Karena kalau mereka meninggal dunia, kami anak-anaknya yang bakalan kesulitan untuk menjalani kehidupan. Kami tidak sanggup untuk ditinggalkan. Maka kami minta kepada Allah agar beliau diselesakan hidupnya, dibahagiakan sebahagia-bahagianya, sehingga tidak bersegera memohon untuk berpindah ke alam akhirat. Seperti itu. Kemudian bolehkah kita berdoa dan bertawasul dengan Nabi Muhammad alaihissalam? Allah yang berfirman dalam Al-Quran, wattakhidhu indallahil wasilah. Wattakhidhu indallahil wasilah. Dan buatlah menuju Allah ada wasilahnya, ada perantaranya. Saudaraku sekalian, bukan berarti tanpa berperantara kepada Nabi Muhammad kita nggak boleh. Maksudnya boleh-boleh aja, silakan. Kamu mau jalan sendiri juga silakan. Itu selera aja, selera. Saudaraku sekalian, sama halnya dengan kita mau menuju ke rumahnya Tuan Raja misalnya. Datuk siapa nih Tuan Raja di Malaysia. Kita mau masuk ke rumah beliau, alhamdulillah mudah saja. Kan gitu ya? Kalau kitanya adalah orang yang cukup dianggap. Tapi kalau kitanya adalah rakyat jelata mau berjumpa dengan Tuan Raja, nah itu seperti apa modelnya? Maka yang boleh kita lakukan salah satunya adalah untuk menjadikan seseorang sebagai muka kita. Menjadikan siapapun sebagai muka, sebagai di depan kita nih ada dia gitu. Seolah-olah kita berkata gitu, Tuan Raja kalau mau ketemu saya emang gak pantas ditemuin, tapi ini dia nih. Bukankah engkau sayang kepadanya? Bukankah engkau cinta padanya? Nah, dari semua manusia, dari semua makhluk, tidak ada manusia lebih dicintai Allah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita jadikan Nabi Muhammad sebagai muka kita bilang, ya Allah, ampunkan dosa saya dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan cintamu kepada Nabi Muhammad, dengan doa-doa, dengan ampunanmu yang telah kau berikan kepada Nabi Muhammad, karuniakan ampunan itu kepadaku karena aku adalah umatnya. Seperti itu ya. Jadi itu jawaban untuk bolehkah kita berdoa dan bertawasul dengan Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ahlan wa sahlan Ustazah Nur Hafizah Musa. Semoga apa yang tadi merupakan jawabannya dapat difahami dengan baik, insyaallah, dan terima kasih. Sama-sama yang bagi Ustazah Halimah Alidrus atas perkongsian. Ustazah nyatakan daripada awal tadi, ada ujian jangan lari, penat. Ya, penat berlari, jadi minta pada Allah, serah pada Allah, bulat-bulat seluruhnya insya-Allah. Terima kasih banyak kepada yang bagi Ustazah Halimah Alidrus atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Bukan sekadar kita dengar, harap kita dapat amalkan sini, saat ini, sekarang insya-Allah. Terima kasih banyak yang bagi Ustazah untuk perkongsian. Dan untuk anda sahabat-sahabat yang berada dalam dewan ini, kita bukan sekadar ada Ustazah, kita juga ada Ustazah Nur Hafizah Musa untuk bersama dengan kita nak kongsikan juga sesuatu untuk rakan-rakan yang berada di sini. Untuk itu saya jemput juga Ustazah Nur Hafizah Musa naik ke pentas untuk menyampaikan sedikit kata-kata mutiara hikmah pada rakan-rakan di sini. Silakan Ustazah. Baik, sementara menantikan persiapan Ustazah naik atas pentas. Untuk anda nanti kita akan adakan juga gerakan tabung-tabung. Selepas Ustazah nanti ada kasidah dan ketika itu nanti urus dia akan mengedarkan tabung anda untuk kita isi, sumbangkan sesuatu. Mudah-mudahan hari ini kita ada memberi sesuatu juga untuk Raudah insya-Allah, untuk mereka melakukan aktiviti-aktiviti lain selepas ini insya-Allah. Dijemput Ustazah Nur Hafizah Musa untuk naik atas pentas dan mutiara-mutiara ilmunya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih kepada Adinda Nurhayati Paradi selaku pengacara majlis pada hari ini, yang Ustazah hormati pengarah program dan seluruh ahli jawatankuasa penganjuran program pada hari ini, iaitu daripada Majlis Rawdah dan bekerjasama dengan beberapa pihak lagi. Yang Ustazah sayangi, Adinda Ustazah Halimah Al-Idrus dan delegasinya dari Indonesia, para asatizah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Kalau ikutkan dalam atur cara Ustazah bukan sekarang kan? Tak nak dengar sekarang, kena tunggu 2.30 juga. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah mohon ampun, maaf sangat sebab sebenarnya Ustazah memang kena balik segera ke kampung kerana ayah Ustazah sakit. Jadi Ustazah minta diawalkan sebentar untuk Ustazah menyantuni para muslimah dalam majlis ini. Ya, insya-Allah untuk mendapat ilmu, insya-Allah barisan panelis yang lain dan insya-Allah yang Ustazah pun akan diganti dengan Ustazah Isfadiah. Ustazah kira insya-Allah akan dapat ilmu yang mantap insya-Allah, ya. Tapi Ustazah hadir sekadar menyantuni para muslimah sekalian, ya. Macam mana ya menyantuni Hai bye-bye kan, ya. Sebab kalau tak Ustazah rasa sangat ralat kalau tak dapat memenuhi jemputan daripada Majlis Rawdah dan juga daripada para muslimat sekalian. Jadi insya-Allah dalam masa yang sangat terbatas, Ustazah akan menyampaikan sedikit pesan. Bukan saja untuk muslimah, malah untuk diri Ustazah sendiri juga. Sebenarnya para muslimah yang dikasihi sekalian, kita merancang, Allah yang menentukan Ustazah kemarin menguruskan jenazah kakak ipar, ya, meninggal dunia. Usia dia 46 tahun. Ya, dan jadi balik ke Kota Baru Kelantan, mandikan jenazah, kafan dan sebagainya lah, alhamdulillah. Satu pengajaran yang besar lah kepada kita semua, tuan-puan. Bukan kita tak tahu, tapi kadang-kadang kita terlalai. Dan kematian adalah peringatan yang paling baik untuk kita yang terlalai. Ya, dan bila Ustazah melihat, tuan-puan, subhanallah, hubungan kita dengan manusia, kasih manusia kepada kita, perhatian manusia kepada kita, sebenarnya senipis kulit bawang je. Nipis melayang, tuan-puan. Akhirnya bila kita mati, tuan-puan, dengan bahasa-bahasa yang indah, orang-orang yang terdekat dengan kita akan mengalas percakapan mereka. Anak-anak akan kata, kami redha mak meninggal. Nak buat macam mana kalau mak hidup pun mak sakit. Ini bukan saya kata tentang kematian tu, ini untuk kita semua, tuan-puan, ya. Sampai masa orang yang kita habis-habisan kasih, sayang, cinta, yang kadang-kadang bersilih ganti kekecewaan kita, kesakitan kita, kepedihan hati kita kerana dia, satu ketika dia akan kata, nak buat macam mana? Redha je lah dia pergi. Kalau dia hidup pun, dia sakit. Ayat tu dah cukup cantik, tapi mafhum, makna di sebalik itu ialah hanya sekadar itu hubungan kita dengan manusia tu je.
Tak ada manusia yang sanggup untuk bersama kita, menjaga kita sakit puluhan tahun, kecuali mengantarkan kita untuk tempat yang pandangan manusia lebih baik daripada dia terus sakit atas muka bumi. Dan akhirnya satu ketika besok, kita akan mengikut jejak langkah mereka yang telah mendahului kita. Kita akan dibaringkan di dalam liang lahat. Dan manusia move on saja. Sebaik dah semadikan kita, manusia pun rasa lapar mencari makanan. Manusia rasa haus mencari minuman. Manusia pun bergelak ketawa kembali. Dan manusia seperti kita yang duduk dalam liang lahat kemungkinan besar akan dilupakan. Ketika itu tuan-puan muslimat sekalian, bertanyalah kepada diri masing-masing, sebenarnya apakah bekal yang terbaik? Bekal yang terbaik. Ustaz tengok tuan-puan bila dah hantar, dah dikebumikan, ya Allah, kehidupan ni ya Allah begini saja ya Allah. Dunia ini la'ibun wa lahun ya Allah, permainan saja muslimat. La'ibun wa lahun. Dan kita akan menemui nasib kita yang sebenar, bermulanya perjalanan yang cukup panjang. Dan wallahu a'lam keadaannya sebaik kita masuk liang lahat. Sebaik kita mati meninggalkan dunia ini. Waktu tu ustazah bercakap pada diri sendiri, tuan-puan, ya Allah, bagaimana dengan bekalmu? Bekalmu bagaimana? Apakah kamu memiliki anak-anak saleh yang akan mendoakan kamu? Atau kamu hanya membilang anak kamu seorang, 2, 3, 4, 5, tapi dia bukan anak saleh yang akan mendoakan kamu? Atau kamu punya ilmu yang dimanfaatkan, yang disebarkan dengan ikhlas mengharapkan pandangan Allah. Bukan kamu menyebarkan ilmu untuk mengharapkan manfaat yang lain. Populariti, pujian manusia, kemasyhuran. Apakah kita punya bekal itu? Sebab tuan-puan, bekal amal soleh kita, bekal ilmu yang kita sampaikan, bekal sedekah jariah tidak akan dapat menemankan kita kecuali ada syarat ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tidak, dia akan jadi bahan dunia. Dia akan jadi barang dunia. Dia tak layak menemani kita di alam barzakh. Sebab bukan kerana Allah. Subhanallah, kematian adalah sesuatu yang sangat, penasihat yang sangat baik tuan-puan sekalian. Dalam ruangan yang sangat terbatas ini, ustazah ingin menyebut 2 bekal yang terpenting. Fikirkanlah tentang bekal ini, wahai muslimah sekalian, termasuk diri ustazah sendiri, iaitu bekal yang pertama ialah taqwa. Taqwa kepada Allah. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Tanamkan rasa harap dengan Allah. Tanamkan keinginan yang kuat lillahi ta'ala, untuk keredaan Allah. Tanamkan. Dan ustazah pernah kongsikan di Radio IKIM, ya, dengan Yati kan. Ada muslimat yang tanya macam mana nak sabar. Muslimat depan ustazah ni penyabar tak? Cuba angkat tangan siapa yang memang, alhamdulillah ustazah, saya seorang yang penyabar, angkat tangan. Ustazah nak test sikit ada uji kaji nak buat ni. Puan sekarang tanya ustazah macam nak jadi sabar. Ustazah kata, ya Allah, bertanya dengan orang tak sabar, apalah yang boleh Ustaz jawab? Tapi insya-Allah dibantu juga tuan-puan dengan merujuk kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Lihat dalam surah At-Tur. Bagaimana firman Allah, cara Allah untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW. Untuk bantu Rasulullah SAW agar kekal sabar. Sebab Nabi adalah qudwah hasanah kepada kita semua. Apa yang Allah sebut? Maka sabarlah, fasbir. Sabarlah kamu wahai Muhammad, menanti ketetapan daripada Tuhanmu. Fa innaka bi'ayunina,
sesungguhnya kamu dalam pandangan kami. Perkataan ataupun lafaz firman Allah, fa innaka bi'ayunina, bagi ustazah adalah kekuatan untuk menjadikan kita terus sabar dan takwa kepada Allah. Apa makna fa innaka bi'ayunina? Kamu dalam pandangan kami. Kami sedang tengok kamu. Kami sedang awasi kamu. Kami sedang pelihara kamu. Tuan-puan, ustazah nak tanya, tuan-puan mana lebih sabar? Kalau ada orang tengok ataupun tak ada orang tengok? Ni nak marah dengan anak ni. Ya, sebab anak kita tu janji pergi kedai tak nak beli apa-apa. Ya, tapi tengok-tengok sampai kedai tergolek-golek nak Ultraman, Spiderman. Ya, padahal koleksi dah penuh terpijak-pijak kat rumah. Kita sakit hati sangat. Tengok CCTV tak ada, orang pun tak ada. Ya, memang makan untuk anak-anak yang macam tu memang cubit lah. Ya, agak-agak tuan-puan, kita mana lebih sabar menahan diri ketika orang lihat ataupun orang tidak lihat? Masa orang tengok. Betul kan? Sebab ya Allah, elok-elok nak cubit, ustazah pula masuk kedai tu. Lagilah tak jadi cubit. Kan? Elok-elok, kosong ustazah. Macam tu kan, ya? Masya Allah, pengaruh manusia melihat. Subhanallah, manusia tu macam tu. Tapi kalau orang tak tengok, macam mana? Tahu sendiri ya, tahu tak apa. Ya. Lebam kan, hijau, biru. Ya, kulit-kulit apa anak kita ni kita cubit. Subhanallah, manusia macam tu tuan-puan. Tengok saja dekat pertandingan musabaqah Quran peringkat antarabangsa di pusat Islam. 2 skrin yang besar. Makna skrin yang besar ni itulah yang kamera zoom untuk masuk RTM TV1. Masa orang tak tengok kita makan kacang, coklat getah, chewing gum. Sekali kamera zoom muka kita kat skrin. Jadi macam mana muslimat? Terus makan kacang ke? Buat balon ke chewing gum? Terus duduk tegak. Seolah-olah dia lah yang paling khusyuk mendengar bacaan Al-Quran. Kenapa manusia jadi macam tu? Kerana dia dilihat. Subhanallah, psikologi manusia. Dia ada kekuatan saat dilihat. Dia boleh urus diri dia ketika mana dilihat. Tapi oleh makhluk. Tapi manusia yang beriman kepada Allah, ketika dia merasakan Allah sedang melihat dia dengan kasih sayang, dengan kesempurnaan, maka kekuatan sabarnya jadi lebih luar biasa. Sebab itu ayat fa innaka bi'ayunina itu dalam kepala, dalam hati kita muslimat. Sakit hati sikit, sabar, fa innaka bi'ayunina. Geram sikit, sabar, fa innaka bi'ayunina. Allahu Akbar. Dengan ketakwaan, insya-Allah jadi bekal yang terbaik. Dan T yang kedua, bekal yang terbaik ialah taubat tuan-puan. Jadilah ahlu taubah. Sentiasa taubat kepada Allah. Ahli taubah insya-Allah tidak takut mati. Sebab insya-Allah orang-orang yang melazim taubat, saat bila pun kematian datang, insya-Allah dia mati dalam rahmat Allah. Tapi orang yang menangguhkan taubat, alangkah takutnya dengan kematian. Ya, sebab itu ya Allah, melihat kematian adalah panggilan untuk kita segera bertaubat kepada Allah. Panggilan untuk kita beristighfar kepada Allah. Jadilah orang yang takwa dan jadilah orang yang bertaubat kepada Allah. Tuan-puan, sebelum ustazah akhiri, dan nak akhir dah sebab perempuan sabar sangat kan ya. Jadi nak akhir dah. Ustazah nak share sikit ya. Ustazah minta ihsan daripada penjaga masa. Ada satu hari tuan-puan, ustazah buka televisyen. Masa tu hari Jumaat ya. Kalau tak silap ustazah baru habis rancangan Tanyalah Ustazah kat TV9 ya. Macam tu dah, korang tak ingat sangat lah ada apa sebelum tu. Buka TV Hijrah, Masya Allah, tengok seorang syekh, doktor apa entah nama dia sedang bagi ceramah. Dia ceramah dalam bahasa Inggeris.
Tapi Ustaz faham semua sebab ada subtitle. Ya. Jadi kan tuan-puan, Ustazah tak niat nak dengar sampai habis sebab banyak kerja. Tapi ya Allah, bestnya ceramah dia. Dia kata dia seorang doktor pakar, kerja dekat bahagian kecemasan. Dia selalu berfikir apakah hikmahnya setiap hari Allah menghadapkan dia dengan orang mati. Kerja kecemasan, hospital. Sehingga satu hari dia bertanya pada diri dia, kenapa ya Allah? Apa hikmahnya? Mesti ada hikmah. Aku melihat orang mati tiap-tiap hari. Dan soalan tu makin kuat dalam benak hati dia, sehingga dia bawa kereta dan dia tak sedar kereta dia dah pergi jauh dah. Macam tak ada arah tujuan, hanya untuk bertanya, apa hikmahnya aku menghadap orang mati hari-hari? Akhirnya dia buat satu kesimpulan, tuan-puan. Pasti Allah nak menjadikan dia orang yang paling baik bekal menghadap mati. Lalu apa dia buat? Dia kaji Quran dan Sunnah untuk mencari daripada Quran dan Sunnah siapakah golongan yang dijamin syurga dan siapakah golongan yang memang akan masuk neraka. Dia listkan berpuluh, beratus, tapi dia nak buatkan satu kesimpulan rumusan, maka ada 7 golongan. Jadi ada 7